Shalom teman-teman yang Tuhan bertemu kembali dengan saya, Sang Azizah di channel Gereja YouTube. Semoga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Cinta Laura yang beberapa hari ini viral oleh karena pernyataannya, baik itu di podcastnya bersama dengan Indah G dan juga di podcast bersama dengan Bang Onat ya. Jadi, di dalam video tersebut, intinya Cinta Laur mengungkapkan bahwa dia itu tidak percaya Al-Quran sampai 100%. Nah, supaya lebih jelas kita dengarkan cumlikan videonya dulu. Setelah itu, kita akan berikan tanggapan kita pada waktu dia berada di podcastnya, Indage dan juga Bang Onat. Mari kita simak video berikut ini. The education culture here in Indonesia is to memorize. Like there is a very strict emphasis on memorization, and Indonesians are very good at memorizing shit. Oh, y'all are so good at memorizing shit. And then, like my friend told me, it's because of the religious education that is often incorporated, not all the time, but often incorporated into most Indonesian education systems. Especially like when you think of Islam, especially public schools, and then they teach religion classes. Right? You have to memorize these Quranic verses like word by word, and that's why, God, this is gonna sound so fucking bitchy. They're very good at being told what to do, but they can't figure out how to do shit for their own selves. I hope I can find this study. There is a correlational study that has shown that memorizing a language that you don't understand decreases IQ, which is scary. And I'm not saying don't memorize the Quran, guys. For those of you who are Muslim, if you want to learn about Islam, please, by all means. But my suggestion is, if there is no Indonesian translation, learn Arabic. Habibi! Learn Arabic and then memorize the Quran in Arabic after you understand or after you've learned the language. Because that way you can also understand the Holy Scripture in its original form. What it's intended to say. Yes, and that will prevent you from being misled by certain religious leaders who want you to believe what they believe, which may not necessarily be true, but they know because people don't understand, they say what they want. Right. You know what I mean? Ya, demikianlah video pertama ketika Cinta Laura bersama dengan Indah G, dan di situ Cinta Laura mengungkapkan beberapa hal ya terkait dengan kalau Anda ingin menghafal Al-Quran ya, baiknya Anda pelajari dulu bahasa Arab, setelah itu Anda menghafal Al-Quran supaya Anda tidak hanya menghafal lalu tidak mengerti aslinya atau artinya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Cinta Laura. Cuma saja di akhir dia mengatakan kalau ada orang yang menghafal Al-Quran lalu tidak mengerti artinya, IQ-nya itu bisa jadi dikatakan rendah. Nah, itu yang disampaikan oleh Cinta Laura, sehingga itu juga membuat dia akhirnya viral. Nah, pernyataan di podcastnya Bang Onet juga kita mau dengarkan. Mari kita simak bersama-sama. Kalau lu gimana waktu itu? Jujur, papa mama aku juga beda kepercayaan kan. My mom taught me her ways. Jadi tentunya aku tumbuh besar Muslim. Jadi aku tahu bagaimana sholat, puasa dan lain-lain. Tapi walaupun begitu aku juga belajar banyak dari ayah aku yang memiliki kepercayaan yang berbeda. So dari situ ada logika yang aku bangun sendiri. Jadi ada sesuatu yang mungkin aku nggak selalu ikutin 100% sesuai misalnya Al-Quran, karena aku percaya ada logika yang aku bangun sendiri. Jadi ada sesuatu yang mungkin aku nggak selalu ikutin 100% sesuai misalnya Al-Quran. Jadi ada sesuatu yang mungkin aku nggak selalu ikutin 100% sesuai misalnya Al-Quran, karena aku percaya sekarang kita tinggal di dunia modern, ada beberapa hal yang nggak selalu bisa diaplikasikan, tapi itu kepercayaan aku pribadi ya. Jadi aku bukan bilang ke teman-teman bicara cinta kalian harus sama kayak aku atau percaya dengan apa yang aku percaya, tapi religion is very personal. Ya, demikianlah video pernyataan kedua ketika dia di podcastnya Bang Onet ya. Jadi Cinta Laura beberapa kali mengatakan ini adalah personal ya. Dia katakan ada beberapa hal yang dia tidak ikuti 100% seperti apa yang ada di Al-Quran. Itu personal ya, secara pribadi dia ungkapkan itu. Nah, itulah sebabnya banyak orang Muslim yang memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Cinta Laura. Ya tidak apa-apa, memang perlu diluruskan dan perlu dijelaskan.
Dari ungkapan yang disampaikan oleh Cinta Laura, kita juga bisa belajar ya, seorang pemuda yang intelektual menggunakan akalnya dengan sangat baik, sangat kritis ya. Dan ketika dia menyampaikan pesan, dia sebetulnya bukan memaksudkan untuk menyalahkan teman-teman yang menghafal Al-Quran dan lain sebagainya ya. Jadi dari situ Cinta Laura mengungkapkan secara personalnya. Jadi dia tidak mau hanya menghafal, tetapi dia juga mau supaya apa yang dia hafal itu dimengerti. Ya, karena dia juga katakan dia punya orang tua, punya latar belakang agama yang berbeda. Mamanya Islam, papanya juga agama yang berbeda. Nah, supaya lebih jelas teman-teman, saya mau ajak dulu kita baca satu artikel yang juga menuliskan pernyataan sekaligus juga mengkritisi Cinta Laura tentunya, tetapi ini ditulis di suara.com ya. Ini diterbitkan di Senin tanggal 8 April 2024 ya, masih sekitar 1-2 bulan lalu. Cinta Laura akui tak percaya Al-Quran 100%. Kini dituding kritik Hafiz ya. Ya, ini fotonya Cinta Laura. Saya baca secara lengkapnya teman-teman. Sosok Cinta Laura tengah menjadi sorotan publik. Apa yang diutarakannya dalam podcast milik Indra Gunawan baru-baru ini justru memposisikan dalam situasi yang kurang menguntungkan. Saat itu Cinta dituding memberikan kritikan kepada mereka yang memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Kritikan itu didasarkan pada perbedaan bahasa yang digunakan oleh Quran. Sayangnya, kritikan yang lebih berpacu pada saran itu menyerang balik dirinya. Ya, Cinta dikritik tidak benar-benar memahami maksud di balik keputusan soal menghafal Al-Quran. Selain itu, ada yang membahas mengenai apa keyakinan atau agama dari wanita keturunan Jerman ini. Ya, ini videonya teman-teman ya. Anda bisa juga lihat di media sosial. Salah satunya adalah video yang diunggah oleh TikTok Panda ya, yang dilansir di situ. Nah, konon Cinta Laura berasal dari keluarga dengan orang tua berbeda keyakinan, meski memang benar bahwa ibunya adalah seorang muslim. Dikatakan papa mamaku juga berbeda kepercayaan, kan? My mom taught me her way. Jadi tentunya aku tumbuh besar menjadi muslim, ya. Aku tahu bagaimana sholat dan lain sebagainya. Walaupun begitu, aku juga belajar banyak dari ayahku yang memiliki kepercayaan berbeda, kata Cinta Laura. Ya, seperti yang juga kita saksikan dalam video tersebut. Apa yang diperolehnya itu membuat Cinta Laura menggunakan logika dengan cara yang berbeda soal agama. Cinta juga mengutarakan soal pandangannya mengenai Al-Quran. Dari situ ada logika yang aku bangun sendiri. Jadi ada sesuatu yang aku nggak selalu ikutin 100% sesuai misalnya Al-Quran. Itu kata Cinta Laura. Keputusannya untuk tidak percaya dan mengaplikasikan Al-Quran disertai dengan alasan yang kuat. Menurutnya, kini dirinya hidup di dunia modern dan berbeda dengan dunia yang diturunkan Al-Quran. Jadi dikatakan, aku percaya kita sekarang tinggal di dunia yang sudah modern. Ada beberapa hal yang tidak selalu bisa diaplikasikan, itu kata Cinta. Pada kesempatan yang sama, Cinta Laura mengutarakan harapannya yang terdalam. Baginya, agama itu adalah bersifat personal. Percayalah pada apa yang kalian percayai, nggak usah merasa defensif atau mau berantem kalau ada yang berbeda. Itu kata Cinta Laura. Jadi sebetulnya kita harusnya banyak belajar dari Cinta Laura. Dia sangat kritis sebagai seorang pemuda, bukan hanya kritis, tapi dia cerdas. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman terkait dengan pernyataan Cinta Laura? Ya, akhirnya banyak orang makin terbuka ya, sehingga juga kita terus mau belajar supaya kita juga mengerti apa yang kita percaya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom. Nah, saudara gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat. Buat saudara gereja YouTube, tolong bantu tuliskan, katakan di kolom komentar Tuhan Yesus, baik atau Yesus Maha Besar, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Maha Besar, agar merespon bahwa saudara menonton atau menyimak sampai akhir video. Terima kasih saudara gereja YouTube. Itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk
membuat mobil ambulan gitu ya untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.